kita masuk segmen yang pertama ya Pak. Sebagai pengetahuan awal kami yang mengikuti sesi ini, mungkin Bapak bisa jelaskan seperti apa sebenarnya kondisi bisnis umroh di Indonesia, khususnya sebelum dan setelah COVID-19, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Suari, Pak Budi. Luar biasa ini, Alhamdulillah pada siang hari ini kita hadir melalui udara berkaitan bincang-bincang kita umroh masa depan. Sebagaimana kita ketahui Pak bahwa setelah 2 tahun kita tidak menyelenggarakan umroh, eh, Alhamdulillah di tahun 2022 ini sudah mulai kembali umroh dan haji dibuka oleh Arab Saudi. Di mana pasca pandemi, di mana kawan-kawan penyelenggara atau PPU dan PHK di bagaimana menghidupkan kembali eh, semangat giroh dalam penyelenggaraan umroh dan haji. Sebagaimana diketahui Bapak sekalian, eh, penyelenggaraan umroh atau PPU, Pak, penyelenggara jalan ibadah umroh, ini pertumbuhannya luar biasa ini Pak Suari. Berdasarkan data yang ada bahwa tahun ini, di tahun 2024 per hari ini, Pak, ini pertumbuhan eh, PPU cukup signifikan, Pak, di mana PPU berjumlah sebanyak 2.549 untuk PPU-nya. Adapun untuk PIHK itu berjumlah 539 PIHK. Eh, Berapa angka umroh di tahun 2023? Ini 1,36 juta. Artinya bahwa pertumbuhan umroh setelah pasca pandemi dengan perbaikan ekonomi dan juga eh, perbaikan ekonomi dan semangat keagamaan bangsa Indonesia ini mengalami lonjakan yang luar biasa. Kalau kami perhitungkan kemarin berdasarkan data dari jumlah penduduk Muslim dengan animo masyarakat berumroh, ya dari jumlah PTU yang ada sangat memungkinkan untuk keberlanjutan dan perkembangan yang cukup signifikan ke depan. Ini adalah merupakan peluang bisnis yang cukup bagus dan merangka melayani tamu-tamu Allah. Demikian Pak Suari. Baik, terima kasih Pak Jaja. Jadi kan Sri ini dengan meningkatkan jumlah jemaah Pak ya, jumlah PPIU Mm, meningkat, jumlah jemaah meningkat, pasti permasalahannya juga ada aja Pak ya. Nah, betul Pak, apa betul. aja Pak yang Bapak sudah identifikasi atau Kementerian Agama lah sudah identifikasi. Apa sih masalah-masalah terkait dengan penyelenggaraan umroh di Indonesia nih Pak? Dan masalah-masalah yang dihadapi oleh PPU di Indonesia memang sangat dinamis Pak ya. Permasalahannya adalah bagaimana ketertiban eh, mengelola itu. Dari PPU itu sendiri Pak tantangannya. Karena kan kita ini berbasis trust Pak, kepercayaan jamaah untuk memilih travel yang tentunya yang dikelola oleh para direksi, para direktur yang ada di masing-masing PPU. Tetapi secara umum, Bapak Ibu sekalian, permasalahan yang dihadapi adalah berkaitan dengan bagaimana memelihara trust PPU itu sendiri, Pak. Hmm. Misalkan eh, dari kepercayaan ini kan tentunya sudah ada komitmen awal antara jamaah dengan PPU, Hmm. memberikan layanan A, B, C gitu ya. Ya, Apakah ini dilaksanakan atau tidak sesuai hmm. dengan komitmen awal gitu, Pak. Ya, Terus yang kedua, adanya perubahan-perubahan berkaitan dengan regulasi di Arab Saudi. Nah, kedua hal inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi tantangan PPU ke depan untuk menjaga trust yang di mana PPU yang masing-masing dikelola oleh travel-travel yang ada. Itu mungkin Pak Budi. baik. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Tadi trust ya Pak ya, yang jadi masalah itu utama ya. Ya, Kalau menengok segala permasalahan yang tadi Bapak
sampaikan itu, apa saja Pak kebijakan dan langkah yang sudah diambil oleh Kementerian Agama untuk mengatasinya Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Nah, memang ini Pak menjadi concern kami Pak. Yang pertama adalah bagaimana agar trust ini dapat dipertahankan oleh masing-masing PPIU. Yang pertama adalah regulasi yang kita buat oleh Kementerian Agama kepada seluruh insan perhajian dan juga uh, perumrohan, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita bagaimana mengamankan Pak, trust ini. Langkah-langkah yang pertama adalah satu Pak, pembinaan kepada PPIU. Ini mungkin kalau memang mungkin pada hari ini kalau ada peningkatan, sebab tentunya wajib kita harus tingkatkan pembinaan ini. Yang kedua, pengelolaan PPIU ini bukan uh, sambil lalu gitu loh Pak ya. Jadi masing-masing travel ini berupaya semaksimal mungkin agar di dalam pengelolaan ini dengan keseriusan. Ya misalkan eh, bagaimana mengelola PPU dengan eh, apa namanya marketing yang baik, Pak. Terus juga kesesuaian antara janji dengan realita. Yang ketiga adalah para pembimbingnya bagaimana di dalam melaksanakan bimbingan umroh di Saudi. Dan ini kan berpulang kepada PPU itu sendiri. Nah, kewajiban kami sebagai pemerintah, Bapak Ibu sekalian, adalah memberikan pengawasan. Setelah Bapak diberikan izin, ini kan pengelolaan umroh itu dalam perundang-undangan sudah dijelaskan bahwa penyelenggara itu adalah PPIU. Nah, silakan dibuat program-program yang menarik, program-program yang dapat disepakati antara jamaah uh, dengan PPIU, dan tentunya ini yang menjadi concern kami, pengawasan agar uh, tidak ada jamaah yang dirugikan. Nah, apabila ada hal yang terjadi, tentunya Bapak Ibu sekalian menjadi concern kami, tentunya akan ada pembinaan atau juga penindakan berkaitan dengan PPU yang tidak disiplin. Saya berharap semua dalam penyelenggaraan atau pelayanan umroh ini, ketika melayani tamu-tamu Allah, mudah-mudahan saya berharap sekali lagi konsennya adalah bagaimana antara PPU dan jamaah itu terjadi komitmen, Pak. Nah, disinilah mungkin yang menjadi saya harapkan antara PPU dengan jamaah betul-betul terjadi interaksi dan kesesuaian dengan janji-janjinya, dengan kesepakatan itu, Pak.